Putusnya Jalan Raya Denpasar Gilimanuk di wilayah Desa Bajra, Kecamatan Selemadek, Kabupaten Tabanan, mengakibatkan gangguan arus lalu lintas antar provinsi yang vital bagi mobilitas logistik dan masyarakat di Bali dan Jawa. Dua alat berat tampak bekerja tanpa henti di lokasi kejadian sejak Rabu pagi, 9 Juli 2025, mengerjakan perkuatan fondasi dengan pemasangan beton pada jalur air yang mengalir di bawah jalan jebol tersebut. Tim redaksi newshes.com yang turun langsung ke lokasi melaporkan, pihak pelaksana proyek bekerja 24 jam non-stop untuk mempercepat penanganan darurat. Sejumlah pekerja terlihat berjibaku di lapangan, memastikan struktur bawah tanah segera diperkuat agar konstruksi jalan di atasnya dapat dibangun ulang secara permanen. Bersamaan dengan penanganan di lapangan, pada hari yang sama telah dilaksanakan rapat koordinasi penanganan jalan putus di Bajra, yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan dihadiri berbagai unsur dari Bali, Jawa Timur, hingga pusat. Peserta rapat meliputi Kadisub Provinsi Bali dan Kabid Lalin Disub Bali, Kadisub Banyuwangi, Jatim, Kepala BPTD Bali dan Jatim, Perwakilan Disub Kabupaten Kota Sebali, Kasat Lantas Polres Polresta Sebali, Dinas Puprim Provinsi dan Kabupaten Tabanan, Satker Jalan Nasional Wilayah I-Bali. Dari rapat tersebut, terdapat 9 poin kesimpulan penting terkait penanganan jalan jebol dan pengalihan arus lalu lintas. 1. Perbaikan jalan ditargetkan selesai dalam 1 bulan. Dinas Puprim Provinsi Bali dan Satker Jalan menjelaskan bahwa perbaikan total Jalan Raya Denpasar Gilimanuk di Bajra membutuhkan waktu sekitar 30 hari, mengingat kerusakan berada di bawah badan jalan utama dan memerlukan rekonstruksi struktur saluran air serta penimbunan ulang. 2. Rekayasa lalu lintas untuk kendaraan kecil. Untuk kendaraan kecil, diberlakukan jalur satu arah. Dari arah barat ke Denpasar, melalui Alan Selatan Pasar Bajra. Dari arah timur ke Gilimanuk, menggunakan jalur utara Pasar Bajra. Kendaraan harus mematuhi rambu portabel yang akan dipasang di jalur-jalur alternatif ini, karena lebar jalan terbatas dan berada di kawasan pemukiman padat. 3. Kendaraan sumbu 3 dilarang masuk Bali sementara. Kendaraan bermuatan berat, sumbu 3, untuk sementara dilarang masuk ke Bali, mengingat jalur alternatif seperti Git-Git, menuju Buleleng, tidak memadai, dan akses melalui Karangasem juga tidak disarankan. 4. Usulan jalur kapal feri sumbu 3 melalui Padang Bay. BPTD Bali akan berkoordinasi dengan ASDP dan Gapasdaf untuk mengaktifkan jalur kapal feri Ketapang Padang Bay sebagai alternatif khusus kendaraan sumbu 3, untuk menghindari kemacetan dan kerusakan jalan lebih lanjut. 5. Barang diangkut dengan sistem langsir. Untuk kendaraan berat yang mengangkut barang mendesak atau penting, disarankan menggunakan sistem langsir, yaitu memindahkan barang ke kendaraan kecil agar tetap bisa menjangkau Bali. 6. Penerbitan surat edaran dan sosialisasi. BPTD Bali dan Jatim diminta segera memfasilitasi penerbitan surat edaran atau SKB dari Ditjen Perhubungan Darat tentang pembatasan masuknya kendaraan sumbu 3 ke Bali. BPTD juga diminta menyiapkan leaflet flyer sebagai bahan sosialisasi kepada pengguna jalan, logistik, dan ekspedisi. 7. Penertiban parkir darurat kendaraan berat. Kabupaten kota di Bali diminta mengatur kendaraan berat yang saat ini parkir di bahu jalan, shortcut, maupun badan jalan akibat macet, agar segera dipindahkan ke kantong-kantong parkir darurat yang tersedia di masing-masing wilayah. 8. Penyiapan rambu dan petunjuk jalan. BPTD bersama pemerintah kabupaten kota juga diinstruksikan segera memasang rambu petunjuk, banner informasi, dan pengarah lalu lintas sementara, untuk memastikan arus kendaraan berjalan tertib dan tidak terjadi penumpukan di jalur alternatif. 9. Komitmen penanganan 24 jam. Dengan kondisi jalan utama sebagai jalur logistik strategis nasional, seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk penanganan emergensi 24 jam, baik di lapangan maupun dalam pemantauan arus lalu lintas dan pengaturan kendaraan. Denpasar Gilimanuk di Bajra yang jebol bukan hanya persoalan infrastruktur, tapi juga berpengaruh langsung pada logistik, pariwisata, dan aktivitas ekonomi Bali, Jawa. Pemerintah bergerak cepat dalam menangani kerusakan dan mengatur skema lalu lintas, termasuk penundaan kendaraan berat masuk Bali. Situasi ini menjadi ujian koordinasi lintas wilayah dan antar sektor. Masyarakat diimbau tetap tenang, patuh terhadap rambu, dan tidak memaksakan diri menggunakan jalur yang dilarang, demi keselamatan dan kelancaran bersama.